Di era modern sekarang ini, peran digitalisasi sangat membantu meningkatkan dan mengubah operasi bisnis melalui data digital. Hal itu dapat tercapai dengan memanfaatkan teknologi cerdas untuk mengubah dan memahami data dengan lebih baik, apalagi untuk para pelaku bisnis di perusahaan maupun UKM. Arti pentingnya digitalisasi di berbagai bidang, baik pelaku bisnis kelas menengah dan atas sudah sejak lama dirintis Hashim Journey, digital marketer. Sebagai anak muda, dia dapat membangun dan menerapkan model market melalui digitalisasi yang efektif serta mampu menghasilkan pundi-pundi uang yang berlimpah. Sosok Hashim Journey digital marketer, praktisi CRM, founder Kampas Digital ID, marketing expert, sudah berpengalaman membantu ratusan ribu database klien hingga repeat order dan membantu 7.000 pelaku bisnis owner dalam mempercepat penjualan dengan WhatsApp marketing tanpa biaya iklan. Hashim ikut obrolan santai Fajar tim Berita Solo Raya TV channel YouTube bersama Hashim Journey digital marketer di wisata Wiland Sunrise View Kamal Bulu Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, selamat sore pemirsa Berita Solo Raya TV channel YouTube. Saat ini saya di Wiland Sunrise View, tepatnya di Desa Kamal, Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan kebetulan sekali pada sore hari ini saya ditemani dengan Mas Hashim Journey. Dia ini adalah seorang digital marketer dan sering traveler. Dan targetnya ini mau traveling di seluruh Indonesia. Tapi ini mungkin dari baru beberapa daerah aja ya. Dan kita langsung aja wawancara sama Mas Hashim. Selamat sore Mas Hashim. Oke, selamat sore juga Mas Fajar. Ya, sehat selalu ya Mas ya. Ya, Ya, ini kalau boleh tahu ini mau kemana, dari mana mau kemana sampai ke Sukoharjo ini? Oke, nah ceritanya ini kemarin habis dari Bali gitu kan. Oh, ya biasa lah ya, para digital nomad di Bali kan banyak banget tuh yang tinggal di sana. Apalagi orang-orang luar gitu kan. Ya, dari sana terus ke Sukoharjo. Kebetulan ini ada kegiatan di Sukoharjo gitu kan. Ada kegiatan klien lah di Sukoharjo yang harus didatangi. Jadi ini sekalian main ke Sukoharjo dan main ke lokasi wisata sini. Oh gitu. Rasanya gimana pertama kali masuk ke wilayah Sukoharjo ini? Ini Sukoharjo menarik banget ya. Karena dia merupakan desa yang sederhana tapi kayak akan keindahan alam gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di kota-kota besar itu kan udah suntuk ya dengan namanya gedung dan sebagainya. Nah, Sukoharjo ini menarik banget karena saya kemarin dari Bali ke Sukoharjo itu vibes-nya hampir sama gitu kan. Di Wilayah Sunrise View ini ya. Vibes-nya hampir sama gitu kan. Jadi kalian yang udah mungkin ke Bali ngerasa terlalu mahal atau terlalu jauh gitu kan atau terlalu rame, bisa tuh jadi alternatif di Sukoharjo gitu kan. Apalagi di tempat-tempat yang wisata seperti ini. Bisa menjadi pengganti ya? Iya, benar. Ini sambil camping juga. Nih kalau boleh tahu ini Mas Hashim, mungkin seperti apa sih perjalanan Mas Hashim hingga menjadi seorang digital marketer, bahkan mungkin diundang ke sana ke sini dan ikut seminar. Perjalanannya seperti apa? Mungkin dari apa? Oke, kalau perjalanan sebenarnya, jadi saya ketika awal kuliah itu saya memang sengaja ikut banyak komunitas. Ya seperti kita tahu, yang namanya kalau kita kuliah itu hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu, yang kuliah pulang, maka kita nggak akan punya banyak pengalaman. Nah, ketika saya ikut banyak komunitas, akhirnya saya wawasannya terbuka nih. Sudut pandang ketika memandang sesuatu nggak hanya satu sudut pandang aja. Nah, dari ikut komunitas itu akhirnya saya mulai kenal dengan beberapa bisnis. Kebetulan saya dulu ikut komunitas pebisnis juga. Nah, setelah kenal dengan beberapa pebisnis, mulailah nyoba-nyoba bisnis ya. Namanya awal-awal bisnis pasti nggak ada yang berhasil ya. Harus trial and error. Nah, awal dulu mungkin saya bisnis di bidang multi level marketing. Mungkin teman-teman yang tahu ya. Ya pokoknya nggak prospek orang ya gitu kan simpelnya. Tapi kembali lagi, saya ternyata belum rezekinya di sana, gitu kan. Terus mulailah ke bisnis sajadah. Di sajadah juga lumayan lancar, tapi mungkin belum rezekinya juga, sehingga harus mencoba bisnis yang lain. Nah, akhirnya mulailah saya ketemu dengan salah satu influencer besar di Bandung, di mana itu bidang bisnisnya adalah edukasi bisnis. Nah, dari situlah saya menjadi salah satu partnership atau resellernya. Nah, dari situlah saya mulai bisa menjual banyak produk, mulai dari buku-buku bisnis, lalu menjual beberapa produk-produk seperti madu dan sebagainya. Karena saya di situ banyak belajar, akhirnya saya ngerti bagaimana sih, gitu kan, bagaimana sih cara menjual yang benar sehingga mendapatkan penjualan yang bagus dan omset naik secara signifikan. Mungkin kalau teman-teman baru pemula,
ngerasa omsetnya naik cuma 1-2, tapi ketika kita bisa belajar maka kita bisa ngerti jalan pintasnya, sehingga omset pada saat itu naik cukup banyak lah ya. Buat pemula itu cukup kencang, ya mungkin bisa sampai 8 kali lipat. Tapi awal mulai seperti ini dari waktu kuliah ya berarti ya? Yups, dari waktu kuliah itu udah mulai mencoba-coba berbagai bisnis. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu ya, kalau misalnya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, maka itu akan nyesel banget setelah lulus. Padahal sebenarnya ketika kita kuliah, itu kita perlu mencoba banyak hal. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita kuliah, pasti kita akan ada yang namanya itu backup dari orang tua. Dan disitulah kalau kita gagal tuh aman, nggak ada tanggungan. Segagal-gagalnya kita masih bisa makan dari orang tua. Tapi ketika kita udah lulus, lalu kita gagal, nah itu ya bingungnya setengah mati. Gimana nanti istri, anak. Nah, itulah momentum yang saya manfaatkan, sehingga apa? Alhamdulillah sebelum lulus kuliah udah mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan lah ya. Kalau mungkin orang tua bilang kamu PNS saja, ya alhamdulillah penghasilan PNS sudah lewat sebelum lulus kuliah kayak gitu kan. Lewat sebelum lulus kuliah. Iya, jadi setelah lulus kuliah ya wis nggak ada lagi perintah untuk PNS. Jadi udah lewat dan alhamdulillah itu terus naik terus sampai sekarang. Oh gitu ya. Berarti ya emang butuh perjalanan yang panjang ya, Mas butuh Hasim perjalanan ya. yang panjang. Apalagi meyakinkan orang tua untuk bisa menekuni jalan yang kita ambil, karena ternyata orang tua pengen kepastian gitu. Oh gitu ya. Tapi orang tua mendukung ya dengan adanya? Awalnya enggak, pasti semua orang tua juga nggak akan mendukung anaknya melakukan sesuatu yang nggak pasti gitu kan. Orang tua pengennya anak harus PNS, tapi ketika kita bisa membuktikan bahkan melebihi apa ekspektasi orang tua, setelah itu orang tua mendukung. Nah itulah yang saya maksud, kalau misalkan orang tua nggak mendukung, jangan dibantah, tapi kasih bukti aja. Setelah itu target ini mau keliling Indonesia dulu ya? Yups, kita beresin gitu. Ini berarti motivasi buat anak-anak muda saat ini supaya terus berkarya apapun profesinya ya. Yups, benar. Dan teruslah untuk berkarya dan bisa ini saling silaturahmi, mencari relasi. Benar. Karena gitu ya. semakin kita banyak silaturahmi, semakin kita banyak menjelajah, maka wawasan kita semakin luas. Ketika ngomong dengan orang, kita nggak hanya menggunakan satu sudut pandang, tapi kita bisa semakin toleransi, semakin memahami perbedaan, dan semakin menjadi orang yang bisa mengerti keadaan. Oh gitu ya, berarti nggak stagnan ya? Stagnan, ya. Emang pesan dari Mas Hasim tadi, emang setiap usaha itu perlu step by step. Jadi setiap proses, jadi nggak langsung ke atas gitu ya Mas Hasim ya. Nah. Terus mungkin Mas Hasim mungkin untuk kedepannya dengan adanya Mas Hasim sendiri menjadi digital marketer, apa harapan untuk masyarakat? Dan ini pinginnya seperti apa sih Mas Hasim untuk masyarakat dengan adanya Mas Hasim seperti ini gitu? Oke, kebetulan saya membuat bisnis atau brand namanya Kampus Digital ID, dan di situ goal saya bagaimana kami gitu kan bisa membantu para UMKM untuk lebih melek digital melalui beberapa pelatihan yang kita buat, melalui beberapa aplikasi yang kita tawarkan, melalui beberapa strategi yang kita buatkan, sehingga orang akan lebih cepat mengalami pertumbuhan, khususnya di penjualan. Sehingga ketika penjualan membaik, maka semua hal juga kita bisa perbaiki. Kebetulan untuk saat ini kita fokusnya di apa? Di membantu pengusaha meningkatkan penjualannya melalui WhatsApp marketing, customer service, dan customer relationship management, atau merawat customernya sehingga terus repeat order. Luar biasa, ini masih muda tapi memberikan motivasi buat anak-anak muda ya. Luar biasa. Ini kapan-kapan lagi kita bisa ketemu lagi Mas Hasim, ngobrol-ngobrol lagi. Ya mungkin karena kesibukan Mas Hasim sendiri ini harus melanjutkan perjalanan lagi nih. Ya, ini terima kasih Mas Hasim atas waktu wawancara kita pada sore hari ini di William Sun Review, dan apa yang menjadi harapan Mas Hasim sendiri bisa terwujud untuk kedepannya. Terima kasih. Sehat selalu Mas Hasim. Ya, terima kasih pemirsa Berita Seloraya TV channel YouTube. Mungkin cukup sekian wawancara kita singkat bersama Mas Hasim Jurney, dan saya melihat ini Mas Hasim ini tidak hanya sekedar digital marketer tapi juga seorang motivator pebisnis juga ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.